Katakan, oh Yesus. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, sembah Dia. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Angkat tanganmu, sembah Dia. Panggil nama Yesus, Jesus. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Ku memuji nama-Mu Tuhan. Ya Rabbalabbalabbalabala, serulirule, ya Nanamassu. Mari dengan segenap hati katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang,
Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku. Ketika kita berdoa dan ketika kita berharap kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan akan turun atas kita. Mari saudara kasih dalam Tuhan, yang percaya mujizat masih ada sampai hari ini, kita angkat tangan kita tertuju kepada Tuhan. Katakan, ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Katakan, ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa di hadapan-Mu itu Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Dan dengan iman kami percaya ketika setiap pagi kami menyembah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya setiap langkah kami, mujizat selalu terjadi pada kami. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur di hadapan-Mu. Setiap kita yang bisa masuk di Zoom pada pagi hari ini adalah suatu anugerah daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud, sembah sujud kepadamu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. 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 Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu. Kini tiba saatnya kami duduk manis di hadapan-Mu, di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Pastor Agung Sugiharto ya Tuhan, untuk membawakan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Agung. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pak John yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk dapat sharing pada pagi hari ini. Nah, saya perkenalkan dulu, mungkin ada yang masih belum kenal pada saya. Nama saya Agung Sugiharto. Saya adalah gembala jemaat dari Gereja Bethel Indonesia yang di Polres atau di Flamboyan tepatnya ya, saudara. Jadi di Green Lake itu masuk 700 sampai 800 meter. Nah, saya gembalakan sekitar 200 sampai 250 jemaat. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau pagi ini boleh bergabung dengan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, pada saat saya dihubungi oleh Pak John, saya kaget juga ya. Waduh, ini topiknya cukup lumayan ini, yaitu Yeremia ya, Yeremia pasal 1. Nah, setahu saya, Yeremia ini adalah nabi yang menangis. Kenapa menangis? Karena Yeremia ini pada saat muda, dia sekitar umur 20-an tahun, dia sudah dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Luar biasa sekali. Hampir kalau kita bayangkan ya, kita bandingkan dengan kehidupan kita, itu hampir sama, saudara. Saat saudara dan saya dipanggil Tuhan, kita pasti pertamanya akan menolak. Ya atau enggak, ya atau enggak. Karena hidup ini adalah keputusan untuk menerima atau menolak. Betul, saudara. Nah, dari hal inilah kita menyadari, Yeremia ini tidak mudah bagi Yeremia untuk menerima panggilan Tuhan. Ya, nanti saudara bisa baca. Kalau saya lihat di ayat yang ke-6, kemudian aku berkata, ini kata Yeremia ya, di Yeremia pasal 1 ayat yang ke-6, kemudian aku berkata, Tuhan Allah, lihatlah aku tidak pandai berbicara karena aku masih muda. Ini adalah Yeremia menentukan dia tidak mau untuk dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang nabi. Ya. Nah, padahal di ayat 5 dikatakan, sebelumnya aku membentuk kamu dalam kandungan. Tuhan menyanjung Yeremia sedemikian. Ya. Sebelumnya aku membentuk kamu dalam kandungan. Aku mengenalmu dan sebelum kamu dilahirkan, aku menguduskanmu. Aku menetapkan kamu menjadi seorang nabi bagi bangsa-bangsa. Satu jabatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat Yeremia. Apa respon Yeremia? Yeremia bilang, Tuhan, aku masih muda, aku nggak layak, sepertinya begitu. Tapi terus terang dia menolak di dalam hatinya untuk dijadikan seorang nabi. Nah, bukankah ini hampir sama dengan kondisi kita sekarang ini, saudara? Kalau kita boleh jujur ngomong, jam 5 pagi enak tidur, saudara. Ngapain kita harus ketemu, harus ngomong, harus minimum, ya cuci muka lah, supaya nggak ngantuk. Walaupun ya videonya nggak dinyalain, nggak masalah. Tapi yang penting bisa dengar. Nah,
Dari hal ini, saudara, kita melihat bahwa kerinduan hati kita kalau bisa kita menolak, kita nggak mau. Ya, nah, tapi Yeremia ini sungguh mempunyai satu yang menjadi teladan buat kita saat, yaitu ketaatan dan kesetiaan. Nah, coba kita lihat ya. Yang pertama adalah Yeremia ini sudah ditetapkan Allah di Yeremia 1 ayat 5. Sudah ditetapkan Allah. Nah, di situ saudara bisa lihat Yeremia 1 ayat. Aku menetapkan kamu menjadi seorang nabi bagi bangsa-bangsa. Menetapkan kamu, ya, menetapkan engkau, ya, menetapkan engkau. Menetapkan kamu menjadi seorang nabi bagi bangsa-bangsa. Yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yeremia diutus oleh Allah, ya. Di Yeremia 1 ayat 7. Coba kita lihat. Aku mengutus kamu. Kamu harus pergi. Ya. Kemanapun aku mengutus kamu, kamu harus pergi. Nah, ayat 7 dikatakan bahwa Yeremia mengutus, Tuhan mengutus Yeremia. Kemudian yang ketiga, Tuhan menyertai Yeremia, yaitu di ayat yang ke-8. Ya, di ayat ke-8 dikatakan, jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Nah, kemudian ayat yang ke-9 dan ke-10 ini ditujukan kepada Yeremia, begitunya Tuhan memberikan kuasa kepada Yeremia. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya menjamah mulut, menyentuh mulutku, dan Tuhan berkata kepadaku, lihatlah, aku telah menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu. Perkataan Tuhan itu apa? Kuasa. Ya. Dan ayat yang ke-10 dikatakan, ketahuilah hari ini aku telah menetapkan kamu atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan meruntuhkan, untuk menghancurkan, menggulingkan, untuk membangun dan menanam. Yeremia diberikan kuasa Tuhan yang demikian besar. Nah, dari hal inilah, saudara, kalau kita melihat hal ini, saudara mau nggak kalau saudara sebagai Yeremia diutus oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan yang terakhir diberi kuasa oleh Tuhan. Jadi Tuhan memilih Yeremia ini tidak sembarangan atas asal memilih, saudara. Tapi dia sudah ditetapkan Tuhan jauh-jauh sebelum Yeremia ada di kandungan ibunya. Kemudian diutus Allah, disertai Allah, dan diberi kuasa oleh Allah. Saudara dan saya pun juga diberikan hal demikian oleh Tuhan. Saudara dipilih oleh Tuhan. Saat ini saudara bisa bergabung dengan Zoom bersama-sama dengan kita semua. Ini adalah pilihan. Ya, sekitar 41 orang kan bersama, termasuk saya. Kita gabung di dalam Zoom pagi hari ini. Ini adalah satu pilihan Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang saudara diutus oleh Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara bisa ngomong seperti ini. Tuhan, aku tidak pandai ngomong. Aku masih muda. Aku masih ingin menikmati hidup ini. Nah, saudara, ini adalah satu pilihan buat saudara dan saya. Ketaatan. Saudara, berapa banyak dari kita? Pak, jangan saya. Sedangkan saya berdoa aja masih belum dijawab oleh Tuhan. Saudara, berapa banyak dari kita yang berdoa, sudah puasa, sudah berdoa, sudah memuji Tuhan, sudah melayani Tuhan, tapi doanya masih belum dijawab. Kenapa demikian? Saudara, jawaban saya sederhana. Tuhan sedang memproses saudara untuk menjadikan dewasa. Kalau Tuhan menumbuhkan jamur, itu cuma dalam 6 jam sudah tumbuh, saudara. Malam ini misalnya, tadi malam hujan, pagi-pagi sudah kelihatan jamurnya. Tapi Tuhan kalau menumbuhkan pohon jati, tidak cukup 6 jam, tidak cukup 6 hari, tidak cukup 6 tahun, 60 tahun, saudara, untuk menjadi pohon jati dewasa. Tuhan butuh proses kepada saudara. Untuk itu, ingat, Tuhan membutuhkan saudara dan saya kerjasama dengan Dia. Sehingga Tuhan bisa merubah paradigma saudara, sehingga Tuhan bisa merubah pola pikir saudara, sehingga Tuhan bisa merubah apa yang saudara mau, sehingga dari situ Tuhan menghendaki perubahan pola pikir daripada Tuhan melakukan mujizat mengubah keadaan saudara yang misalnya dulu sakit sembuh atau dulu miskin jadi kaya. Bukan seperti itu, saudara.
Tuhan bukan ingin saudara berubah seketika dengan keadaan saudara yang buruk menjadi baik. Tetapi Tuhan ingin saudara merubah paradigma saudara. Tuhan ingin saudara merubah pola pikir saudara. Sehingga saudara punya ketaatan dan kesetiaan di dalam mengikut Tuhan. Yeremia begitu taat. Coba saudara bayangin. Di ayat Yeremia 1 ayat 8 dikatakan, aku menyertai engkau. Berarti Tuhan menyertai Yeremia. Ya, jangan takut kepada mereka. Jangan takut kepada mereka. Jangan gentar kepada mereka. Tuhan menyertai saudara dan saya. Tapi kenyataannya, saudara, kalau saudara ngerti apa yang dialami oleh Yeremia, saudara. Wow. Kalau saudara, ini posisi saya cuma ayat 1, pasal 1 ya, Pak John. Cuman saya mau menyinggung penderitaan Yeremia ini luar biasa. Yeremia 11 ayat 18, nyawa Yeremia terancam untuk dibunuh. Yeremia 20 ayat 2, Yeremia dipukul dan dipasung. Yeremia 37 ayat 15 sampai 16, Yeremia dipukul, dipasung dan dipenjara di bawah tanah. Yeremia 38 ayat 6, Yeremia dimasukkan ke dalam perigi yang berlumpur. Demikian luar biasanya Yeremia ini melayani Tuhan. Dia tidak mundur, dia tidak menyerah, tapi dia terus maju, dan terus maju. Saudara, Tuhan menghendaki saudara dan saya gigih seperti ini. Jangan saudara mengasihi diri sendiri. Tuhan, doaku nggak dijawab. Doaku nggak dijawab. Engkau meninggalkan aku. Tuhan sekali-sekali tidak meninggalkan saudara dan saya. Tuhan menghendaki saudara bekerja sama dengan Tuhan untuk mempercepat proses ini. Yang harusnya 60 tahun menjadi 40 tahun. Yang harusnya 40 tahun menjadi 40 bulan. Yang seharusnya 40 bulan menjadi 40 hari. Yang seharusnya 40 hari menjadi 4 hari. Dan mujizat terjadi. Amin, saudara. Kuasa Tuhan adalah seperti itu, saudara. Jadi Tuhan tidak menghendaki saudara berubah instan. Tuhan tidak ingin saudara diubah Tuhan secara instan. Tapi Tuhan menginginkan pola pikir saudara dan saya untuk berubah secara instan. Tuhan menunggu pola pikir saudara untuk berubah. Sehingga kedewasaan iman saudara makin hari makin bertumbuh. Sehingga kedewasaan iman saudara makin hari makin berbuah-buah lebat. Tuhan menghendaki buah saudara. Nah, dari hal inilah saudara, kalau saudara bisa mengerti tentang hal ini, kita akan tumbuh besar menjadi seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan menempatkan ucapannya di dalam mulut saudara dan saya. Ucapan Tuhan itu adalah kuasa. Kuasa Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, bahkan selamanya. Bahkan Yesus sendiri pernah dikatakan di dalam Perjanjian Baru, ya, engkau dapat melakukan lebih daripada yang aku lakukan. Nah, dari hal ini, saudara, kalau saudara mengerti tentang hal ini, saudara harusnya sukacita di dalam menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan. COVID-19 ada di mana-mana. Saudara, kita harus bagaimana menghadapi ini, Pak? Saya sebetulnya tidak ingat COVID-nya, tapi saya ingat bahwa saya sedang di PHK. Saya tidak ingat COVID-nya, tapi sekarang saya tidak punya pekerjaan. Saya tidak ingat COVID-nya, Pak, tapi sekarang saya harus makan apa? Saudara, kalau saudara menghadapi hal seperti ini, ingatlah, Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau berada. Seperti Tuhan menyertai juga Yosua, bertindaklah hati-hati dan kuatkan dan teguhkan hati. Jangan sampai engkau menyangkal Tuhan, jangan sampai engkau meninggalkan Tuhan. Sebab apa? Kuasa Tuhan selalu ada di dalam mulutmu. Seperti Tuhan memberikan kuasa kepada Yesus. Kalau engkau katakan bangkit, engkau akan dia akan bangkit. Kau katakan dia sembuh, dia akan sembuh. Seperti Tuhan memberikan kepada Yeremia tadi dikatakan, ketahuilah hari ini aku menetapkan kamu atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan meruntuhkan, menghancurkan dan menggulingkan, untuk membangun dan menetapkan. Sehingga kuasa tersebut diberikan di dalam mulut Yeremia, seperti Tuhan berikan di dalam mulut saudara dan saya. Nah, saudara, kalau saudara mengerti tentang ini, coba kira-kira ada enggak yang ingin tahu akhir kehidupan Yeremia ini seperti apa? Tuhan janji akan menyertai. Tuhan janji akan melindungi. Tuhan janji tidak ada seorang pun yang kuat menghadapi engkau. Seperti dikatakan Yesus, tidak ada seorang pun yang kuat menghadapi engkau seumur hidup. Nah,
Coba kalau kita lihat, Pak, Musa aja mati, Pak. Musa itu orang yang sangat dikenal oleh Tuhan. Itu aja mati. Ya, saudara, kalau kita ngomong mati, semua orang pasti akan mati. Saudara mau kuat, lemah, mati. Kaya, miskin, mati. Pandai, maaf kurang pandai, juga mati. Kenapa? Nah, untuk itulah saudara, kalau saudara menyadari hal ini, saudara harus melangkah dengan hati-hati. Kalau kita semua orang sudah tahu kita bakal mati, dan kita percaya bahwa kita semua pasti mati masuk surga, kenapa kita tidak mempersiapkan surga setelah kita hidup, saudara? Banyak kesalahan orang dilakukan di dalam hal seperti ini. Kalau saudara lihat, Yeremia ini, akhir hidupnya memang banyak di referensi mengatakan tidak diketahui matinya. Tapi banyak yang mengatakan juga bahwa dia matinya dirajam. Di mana? Di Mesir, bukan di tanah perjanjian. Di Mesir, dia mati dirajam di Mesir, dan yang rajam siapa? Oleh orang-orang Yahudi, oleh bangsanya sendiri. Sungguh mengerikan kan, saudara? Dia mati dirajam oleh orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita mengerti tentang ini, wow, berarti nggak enak dong ikut Tuhan. Stop, saudara. Saya ingin jelaskan begini. Tadi ketaatan Yeremia, kesetiaan Yeremia yang saat ini kita bahas. Yeremia setia sampai mati. Artinya apa? Saudara, kalau saudara bayangin, banyak orang takut mati kan. Tapi kita mau tidak mau tetap akan mati. Kenapa kita tidak mempersiapkan kematian ini dengan baik? Maaf ya, saya bahas tentang ini sedikit. Supaya kita bisa melek. Kalau saudara sudah tahu, umur saudara itu maksimal berapa? Ada yang tahu berapa? 120 tahun. Tuhan katakan di Kejadian yang pertama, ayat-ayat permulaan dikatakan, aku tidak akan memperlama hidup manusia hanya 120 tahun. Dan di berikutnya dikatakan kalau umur manusia 70 tahun, kalau dia kuat 80 tahun. Anggap aja 120 tahun. Kita semua di sini umurnya 120 tahun. 121 tahun berarti kita akan mati kembali kepada Tuhan. Nah, dari hal itu, kalau saudara dan saya tahu umur saudara dan saya cuma 120 tahun, kenapa kita tidak mempersiapkan sebaik-baiknya? Kenapa kita tidak prepare? Kenapa kita tidak percaya saja kepada Yesus dan menyerahkan segala khawatir kita, kecemasan kita kepada Yesus? Sehingga kita bisa menikmati 120 tahun ini dengan damai sejahtera, sukacita, dan bergembira setiap saat. Kenapa? Karena saat Yeremia mati, Musa mati, Yosua mati, semuanya mati. Kita masuk ke perjanjian Tuhan babak selanjutnya, saudara. Yaitu masuk ke dalam perjanjian Tuhan babak kedua, di mana saudara akan hidup bersama dengan Tuhan di kehidupan kekal. Tidak 120 tahun, tidak 120.000 tahun, tidak 120 juta tahun, tetapi selama-lamanya. Inilah janji Tuhan yang perlu kita pegang. Aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Aku akan bersama-sama dengan engkau selama-lamanya di surga. 120 tahun kalau dibanding 120 juta tahun, itu aja sudah sangat-sangat kecil. Apalagi dibanding selama-lama. Untuk hal itulah, saudara, kita harus sadar bahwa umur kita 120 tahun saja. Untuk hal itu, saudara harus terus mengejar supaya Tuhan berkenan di dalam kehidupan saudara, supaya saudara boleh beriman, supaya saudara boleh teguh di dalam memegang iman kepercayaan saudara kepada Tuhan Yesus, sampai saudara mencapai garis finish. Aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik dan benar. Sehingga Tuhan berkata, mari hambaku, masuklah bersama dengan Tuhanmu di kebahagiaan yang selama-lamanya. Amin, saudara. Hal inilah yang ingin saya sampaikan pada saudara. Saudara, Yeremia ini sungguh luar biasa. Dia pertama menolak. Setelah itu dia begitu bilang iya, keputusan dia iya. Saudara, orang dewasa, kalau sudah berani mengatakan iya, dia harus bertanggung jawab terhadap keputusan. Saudara, kalau sekali Yesus tetap Yesus, itu adalah satu pernyataan yang luar biasa. Sebab apa? Satu komitmen, satu integritas, di mana saudara boleh mengatakan sekali Yesus tetap Yesus, di mana tidak ada penyelamat lain di dunia ini yang sanggup membawa saudara dan saya ke surga. 120 tahun kecil dibanding selama-lamanya.
Amin, saudara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan saja yang menjadikan kekuatan buat kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa supaya Tuhan terus menyertai saudara dan saya. Bapa, kembali kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Biarlah kasih, kuasa, anugerah, dan damai sejahtera Tuhan tetap menyertai dan menolong kami. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan topik yang sangat luar biasa, yaitu Yeremia. Seorang nabi yang masih muda, Kau panggil. Dan saat dia meninggal, saat dia mati, saat dia kembali kepada Tuhan, dia tetap setia. Biarlah Engkau juga tetap memberikan iman kepada kami, iman yang taat dan setia, di mana Engkau tidak mengendaki kami berubah secara seketika, tapi Engkau mengendaki supaya kami, paradigma kami, pemikiran kami yang berubah, sehingga kami sanggup mengubah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga seperti yang telah Kau berikan, Engkau memberikan kebebasan kami untuk memilih. Kami akan memilih mengikut Engkau, kami tidak akan meninggalkan Engkau. Kami percaya bahwa dengan kuasa-Mu, kami sanggup melakukan perkara-perkara besar, bahkan lebih besar daripada yang Yesus lakukan, sesuai dengan kebenaran firman. Sehingga dari hal ini, banyak jiwa boleh kami menangkan, banyak jiwa boleh kami persembahkan untuk kelebaran dan kemuliaan nama-Mu, supaya kerajaan surga makin hari makin dipenuhi oleh jiwa-jiwa, oleh hati-hati yang rindu untuk datang, menyembah, memuliakan, dan meninggikan nama. Terima kasih Bapa, urapi teman-teman kami semua, sebanyak 41 orang ini Tuhan, termasuk hamba-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang memeteraikan kami, Engkau yang menyentuh mulut kami, sehingga kuasa perkataan-Mu ada di dalam mulut kami, sehingga kami tidak takut lagi, kami tidak bimbang lagi, kami tidak gentar lagi. Kami percaya bahwa yang kami ucapkan adalah kuasa dari perkataan-Mu, sehingga apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya semuanya sesuai dengan rencana besar-Mu, yaitu untuk kemuliaan dan kelebaran kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Pastor untuk sharing firman-Nya yang menguatkan kita semua. Kita semua adalah Tuhan panggil kita semua untuk masuk dalam jam doa ini. Mari saat ini saudara kita sepakat berdoa untuk bangsa negara kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur yang tak habis-habisnya Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan, teramat baik buat kami semua. Karena kami Kau telah pilih Tuhan untuk masuk di dalam kelompok doa ini ya Bapa. Terus Tuhan, ajar kami tetap setia, ajar kami Tuhan untuk tetap berada di dalam panggilan-Mu Tuhan. Dalam bentuk apapun itu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada depan kami menyertai setiap langkah hidup kami. Bapa, pada saat ini kami mau sepakat berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Kami mau berdoa untuk dana otsus 2002 untuk Provinsi Aceh yang senilai 7,5 triliun, serta untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar 8,5 triliun. Biarlah Tuhan, dana ini tidak dikorupsi oleh oknum pejabat pusat dan daerah. Biarlah Tuhan, dana ini boleh dipakai Tuhan untuk keperluan rakyat Tuhan Yesus di Aceh, Papua maupun Papua Barat. Bapak Engkau berkati dana ini Tuhan, sehingga dana ini boleh tersalur dengan benar dan baik ya Bapak. Engkau pakai anak-anak-Mu yang ambil bagian Tuhan di dalam menyalurkannya Tuhan Yesus. Engkau mau tutup segala niat-niat jahat Tuhan, segala korup dalam bentuk apapun Tuhan yang menghabiskan dana ini dengan sia-sia untuk kepentingan pribadi mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan Yesus kami mau berdoa. Tuhan, lindungilah Indonesia Tuhan dari agenda elit globalis yang bekerja sama dengan oknum elit lokal dengan tujuan untuk menguasai sumber daya alam Indonesia dengan memecah belah bangsa Indonesia melalui konflik SARA ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi bangsa kami
Engkau mengasihi semua anak-anak-Mu ada dalam bangsa kami rakyat Indonesia, Bapak. Biarlah Tuhan Indonesia terlindung Tuhan dari agenda elit global Tuhan Yesus, yang dengan elit lokal Tuhan yang punya tujuan yang tidak baik Tuhan, yang berusaha menguasai sumber daya alam Indonesia Tuhan, dengan cara memecah belah Tuhan bangsa kami, baik dengan unsur sara dengan ataupun dengan apapun ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus ini buat jadi Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Segala niat-niat jahat Tuhan Yesus, Tuhan itu kami mau batalkan. Tuhan Yesus, segala niat-niat jahat untuk melalui konflik sara Tuhan, kami membatalkan itu di dalam nama Yesus. Kami mau serahkan Tuhan, biarlah bangsa Indonesia boleh terbuka mata, ya Tuhan, bangsa Indonesia boleh terdidik Tuhan, terlebih mata rohani mereka Tuhan Yesus, sehingga konflik-konflik sara tidak akan terjadi Tuhan Yesus. Kalau bangsa kami menyadari kami masing-masing Tuhan Yesus, menyadari kegiatan agama kami masing-masing ya Bapak. Bapak, kami mau serahkan Tuhan pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, memberkati mereka Tuhan, yang mereka boleh bisa menekan bangsa kami Tuhan Yesus dengan kasih yang dalam hati mereka ya Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh ya Bapak. Bapak, saat ini juga Tuhan kami mau memberkati pemerintahan kami Bapak, agar cepat bertindak melakukan keputusan rantai penularan COVID-19 yang seperti gelombang ketiga ini, Omikron ini Tuhan Yesus. Sebelum keadaan menjadi lebih buruk, mengingat pada hari Minggu kemarin kasus positif Tuhan bertambah 36.057 kasus Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi bangsa kami. Kalau Kau izinkan gelombang ketiga ini boleh terjadi ya Bapak, ada masuk-Mu Tuhan buat kami. Kami sempat menikmati boleh pergi keluar, perusahaan-perusahaan boleh kembali bekerja, gereja boleh kembali onset Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kalau hal ini boleh kembali terjadi Tuhan, kami boleh kembali harus tinggal di rumah, kami harus boleh kembali WHA Tuhan Yesus, kami boleh semua bapak-bapak Tuhan, ibu-ibu Tuhan yang bekerja boleh harus bekerja kembali di rumah Tuhan. Anak-anak yang sudah mulai sekolah harus kembali di rumah belajar Tuhan Yesus. Bapak, kami tahu Tuhan, secara manusia itu merupakan sakit Tuhan Yesus. Secara manusia ya Bapak, ada banyak Tuhan yang dirugikan Tuhan. Ada banyak Tuhan yang mengalami hal-hal yang menyakitkan mereka Tuhan. Ada banyak orang-orang keluar dari pekerjaan. Ada banyak perusahaan-perusahaan boleh tutup Tuhan. Ada banyak Tuhan Yesus kegiatan-kegiatan yang boleh ditiadakan ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan sebagai rakyat bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau juga yang boleh menyertai setiap rakyat bangsa kami, terlebih anak-anak-Mu Tuhan Yesus, orang yang mengikut Engkau Tuhan, yang percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai Tuhan. Berikan kekuatan ekstra buat kami, supaya kami Tuhan tidak terkena Tuhan Yesus COVID varian Omikron ini ya Bapak. Berikan hikmat Tuhan buat bagi bangsa kami. Pemerintah kami Tuhan sampai ke daerah-daerah Tuhan, dari ujung, dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Berikan Tuhan hikmat buat pemerintah kami Tuhan. Sehingga boleh menangani Tuhan ini, kasus ini Tuhan dengan cepat ya Bapak. Dan biarlah Tuhan juga orang-orang yang belum menyadari pentingnya untuk vaksin Tuhan, Kau mau cerikan mereka boleh vaksin ya Bapak. Biarlah vaksin-vaksin itu yang bahkan booster-booster itu yang boleh kembali sudah diadakan Tuhan, itu boleh semua masyarakat melakukannya ya Bapak. Biarlah kami semua Tuhan, bangsa kami Tuhan, sama-sama Tuhan bekerja sama Tuhan untuk boleh membantu pemerintah di dalam menangani virus COVID Omikron ini Tuhan Yesus. Bapak, kami mau serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan. Kami percaya bangsa kami akan bisa melaluinya Tuhan, akan bisa terlepas Tuhan Yesus dari bebas dari COVID Omikron ini Tuhan Yesus. Bahkan dana pemerintah Tuhan Yesus yang mulai terseret keluar Tuhan untuk ini Tuhan Yesus. Engkau mau hambat, Engkau mau tutup Tuhan jalan Tuhan orang-orang yang berniat jahat, yang memalsukan
tentang sakit Omikron Tuhan, yang memasukkan data-data Tuhan dengan tujuan menurut dana Tuhan dari pemerintah, dengan tujuan yang tidak baik Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang menutup jalan itu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan semua terbongkar ya Bapa. Dan pemerintah kami boleh, perekonomian pemerintah kami Tuhan boleh tetap baik Tuhan Yesus. Dan semakin Tuhan Yesus boleh semakin bertambah. Kami mau serahkan Tuhan Presiden kami Tuhan dan jalannya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin mereka Tuhan. Semua kebijakannya biarlah Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan. Terlebih untuk anak-Mu, Menteri-Mu Luhut juga Tuhan yang menangani COVID ini ya Bapak. Kau yang boleh juga menyertai dia ya Bapak. Bapak terima kasih. Kami juga mau berdoa buat setiap Zoom doa Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan yang ada hadir tempat ini. Biarlah Engkau menyertai kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Kalaupun kami ada yang positif dengan virus ini, COVID Omikron ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan kesembuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tahu Tuhan kalau ada di antara kami juga yang mengalami kesusahan, kesulitan, perekonomian Tuhan Yesus, Engkau juga yang boleh menyertai, membantu kami Tuhan, membuat solusi-solusi yang baru Tuhan, ide-ide yang baru untuk lahan pekerjaan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang berdoa Bapa, dan kami percaya perlindungan-Mu ada buat kami, bahkan berkat-Mu ada buat kami. Juga khususnya buat teman-teman kami Tuhan yang sudah lama tidak ikut Zoom Tuhan, doa biarlah Engkau gerakan hatinya kembali untuk bersama-sama kami Tuhan berdoa. Engkau juga menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati pastor kami hamba-Mu Tuhan yang telah mencaringkan firman-Mu Tuhan kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Berkati beliau Tuhan Yesus dan keluarganya Tuhan Yesus. Proteksi mereka Tuhan Yesus, biar terus menjadi penyelesaian berkat-Mu Tuhan, penyampaikan firman-Mu, boleh meneguhkan setiap orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Benar ya Tuhan, seperti firman-Mu pada pagi ini, hidup kami Tuhan, Engkau menyertai dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersuka di dalam Engkau Bapa. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku,
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Terima kasih Pak Widoyo. Terima kasih Bu Hening sudah berdoa buat kita semua, buat negara. Terima kasih Pastor Agung Sugiarto. Saya sekalian perkenalkan Pak Agung ini adalah teman lama saya ketika kita pelayanan dulu di satu gereja bersama-sama, kira-kira tahun 2005. Jadi saya kenal Pak Agung cukup lama, pelayanannya cukup lama, dan mulai dari sedikit sekali, 10 orang, 20 orang, sekarang jemaatnya sudah 200 lebih, puji Tuhan, Tuhan percayakan. Terima kasih Pak Agung, jangan bosan ikut bergabung dengan kita, nanti kita akan undang lagi Pak Agung untuk sesi berikutnya. Kita setiap hari semenjak COVID 1 April tahun 2020, kita berdoa setiap pagi hari Senin sampai Sabtu, bahkan kita pernah mulai dari jam 4.30, nah kepagian, jadi kita kembali ke jam 5 sampai jam 6. Terima kasih Pastor Agung. Nanti saya minta Pastor Agung untuk mendoakan pokok-pokok doa untuk yang titipan doa, sekalian doa berkat buat kita semua dan doa penutup. Nanti akan kita tayangkan di layar. Pastor Agung bisa lihat di layar, ada orang-orang yang menitipkan doa-doa yang bisa Pastor Agung doakan. Tuhan memberkati pelayanan Pastor Agung. Terima kasih. God bless you. Silakan Pastor Agung. Baik saudara, kita akan sama-sama berdoa, kita satukan hati. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami kembali datang kepadamu Tuhan di pagi yang indah ini. Kau lihat anak-anakmu yang saat ini punya kerinduan hati untuk berdoa kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau yang mau menjamah Angelin, anak dari Pak John Winata. Kiranya kasih kuasa anugerah dan damai sejahtera-Mu turun kepada Angelin. Dan kami percaya, apapun yang Angelin rasakan, semuanya ini hanyalah sakit biasa, bukan COVID-19. Kami percaya, kalau toh dia terpapar COVID-19, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah Kau katakan bahwa Engkau akan menyertai Angelin dalam kehidupannya, untuk dapat terus pulih kembali, sehat kembali, dan dapat melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kemurahan dan penyertaan-Mu. Hamba-Mu berdoa juga untuk Florence, anak dari Ibu Lydia Tan, yang mengalami COVID-19 juga. Kami percaya, kuasa dan penyertaan-Mu pasti akan memulihkan
dan kondisinya akan kembali normal, sehat, dan dapat melayani Engkau. Kami juga berdoa, Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, Engkau yang terus menolong dan memberikan kekuatan buat Angelin dan Florence. Kami juga percaya, kuasa dan penyertaan sempurna di dalam kehidupan. Kami juga berdoa untuk Leti Margarita, cici dari Kianli, dan Kurniawan, mantu dari Leti. Gebi, anak dari Ibu Evi Erlin, dan Ibu Rusdiwi, mama dari Ibu Evi Erlin, agar Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka semua dari segala sakit penyakitnya. Kami percaya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, tangan-Mu tidak pernah kurang panjang di dalam menjamah mereka. Kasih-Mu tidak akan kurang di dalam turun ke dalam kehidupan mereka. Kami percaya, oleh karena kuasa-Mu dan penyertaan-Mu, kami semua pasti akan selamat, dan kami semua pasti akan pulih kembali, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk Ibu Hartati, hari ini mau cek darah, dan untuk kemo kedua, agar Tuhan menyertai dan menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan menjamah Ibu Hartati, dan kami percaya, oleh karena kemurahan-Mu saja, Engkau yang akan terus menyertai dan menolong Ibu Hartati ini, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan Ibu Hartati, semuanya dapat memuliakan Tuhan, semuanya dapat Engkau cover, dan semuanya dapat Engkau jamah, sehingga kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan Ibu Hartati. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk Ibu Linda Christian, karena tidak dapat tidur, dan Tuhan memampukan Ibu Linda menangani kasus klien. Dan kami percaya kuasa dan penyertaan sempurna di dalam penyertaan kepada Ibu Linda Christian ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Exxon, mama dari Ibu Linda, yang tensinya turun naik, supaya Tuhan menormalkan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hamba-Mu juga berdoa untuk Yeslin, anak Ibu Linda, supaya tidak kecanduan anim. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melihat Yeslin yang masih sangat muda, Engkau pasti akan menolak, dan Engkau pasti akan memutuskan kecanduan animnya Tuhan, supaya Engkau dapat memakai dia lebih lagi, dan dapat melayani Engkau untuk kemuliaan dan kelebaran kerajaan. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa dan penyertaan-Mu, Engkau yang akan menolong kami semua. Dan kami juga berdoa untuk Pak Wario, Tuhan. Engkau yang akan memberikan kekuatan, dan Engkau yang akan menjamah. Kami juga berdoa untuk semuanya Tuhan yang saat ini tidak dapat menyampaikan keluhannya. Kami percaya kuasa dan penyertaan-Mu turun sempurna kepada kami Pastor semua. Agung, mohon maaf, Ya. ada beberapa yang belum saya masukkan di chatting untuk Ya. Ibu Dian Camacho dan Ibu Foni. Mohon bisa dilihat di chatting, di chattingnya. Ya, sebentar. Tuhan, kami juga berdoa untuk GB. No, IDB sudah ada. Buat Ada, Ibu ya. Dian Camacho untuk usahanya, supaya Tuhan memberikan Ibu Dian Camacho di Perancis, dan juga buat Ibu Foni di atasnya lagi. Atas, Mohon maaf, saya tidak lihat. Ibu Dian Camacho. Ibu Dian Camacho. Di bawahnya ada Ibu Foni, itu dua yang belum dimasukin. Ibu Dian Camacho didoain untuk apa Pak? Kok di sini nggak ada ya? Mohon doanya supaya usahanya bisa Tuhan berikan kelancaran dan bisa mendapatkan income independen. Ya. Ibu Dian Camacho ada di Perancis, dan ada kedua adalah Ibu Foni, didoakan untuk perlindungan Bu Foni dan anak-anaknya. Oh ya,
Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Dian Kamajo. Biarlah Engkau sendiri yang akan memulihkan bisnisnya. Engkau yang akan membuat usahanya makin hari makin berhasil. Dan kami percaya Ibu Dian Kamajo saat ini berada di Perancis, Tuhan. Jauh dari kita, tapi kami percaya oleh karena teknologi yang Kau berikan pada kami. Pada pagi hari ini kami dapat berdoa buat hamba-Mu yang setia ini, Tuhan. Dan biarlah Engkau yang akan pulihkan kondisi kehidupannya. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Foni bersama anak-anaknya, Tuhan. Engkau yang akan berikan tempat tinggal yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan membuat mujizat-Mu nyata di dalam kehidupan Ibu Foni bersama keluarganya. Kami percaya, Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu saja, Engkau yang terus menutup bungkus kami semua. Maaf kalau kami salah menyebut nama. Kami percaya Engkau yang tahu isi hati kami. Engkau yang melihat kerinduan hati kami masing-masing di dalam berdoa, di dalam memohonkan kepadamu. Biarlah kuasa, kasih, anugerah, dan damai sejahtera-Mu terus menyertai dan menolong dan memimpin, sehingga kuasa-Mu nyata, penyertaan-Mu sempurna kepada kami semua. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Hamba-Mu percaya, Tuhan, saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kuasa dan kasih Tuhan turun atas kami semua. Mari saudara-saudara yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita bersama keluarga besar kita di awan-awan rohmeh. Tuhan yang begitu baik, yang mengerti semua pergumulan kita, bahkan Dia akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Apapun saja yang kita lakukan dan kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Terima kasih, Pastor Pak Agung. Terima kasih Pastor Agung. Pastor Agung Sugiarto. Terima kasih, Pastor Agung. Terima kasih Pak John Winata. Pastor Agung. Terima kasih Widoyo, Ibu Widoyo. Widoyo, Kianli. Tuhan memberkati semuanya. baik. Dan pagi ini luar Buka biasa kamera. Tuhan memberkati dan sangat memberkati. Ya, mohon Makasih. perhatian ibu-ibu, bapak-bapak supaya semakin memperketat prokesnya karena semakin hari semakin bertambah COVID-nya ya. Jadi kalau tidak perlu keluar rumah ya karena kondisinya semakin dekat Terima ya. kasih Pak Kenli. Baik, Pak Kenli. Pak Andi boleh minta tolong untuk diambilkan fotonya, Pak. Baik, Pak Kendi. Ada 3 slide ya. 61 orang yang datang, kurang 20. 1, Bisa aja, Pak Andi. 2, 3. Nggak secarin Luar biasa 20-nya hari ini. kemana, Pak? Nggak ada. Hari ini pecah telur 40, Pak. Yang 40 Amin. lebih, besok 60, Pak. Slide kedua Amin. diaminkan oleh Pastor John tuh. Slide ketiga, mantap itu jempolnya Pak Wir. Waduh, Pak Dodo udah Aduh, siap-siap. ini kalau sampai 60 slide-nya berapa, Pak? Bisa 4 slide, Pak. Oke, Pak Kenli sudah. Oke, terima Terima kasih. kasih Pak Andi. Pak Andi. Beraktivitas. Andi, Tuhan berkati. Sampai ketemu Kembali. besok pagi. Monday. Terima Pak. kasih Oke, semuanya. tutup ya. Tuhan Tuhan Yesus berkati memberkati. semua. Bye. Terima kasih Pak Bye. Kianli.